Halo, semoga semuanya sehat ya. Saya ingin berbicara sebagai konsultan dari anak-anak kebutuhan khusus ya. Dan saya sebagai guru juga, uh, background saya anak-anak tipikal dan anak-anak kebutuhan khusus. Dalam menjalankan tugas saya 100% sih, 100% berhubungan dengan orang tua ya, dan atau orang-orang yang uh, membesarkan uh, anak-anak tersebut. Dan kadang-kadang kita berpikir parenting ya, karena ini saya ingin berbicara mengenai parenting atau pola asuh atau orang tua, bagaimana orang tua membesarkan anak ya. Uh, Selalu saya bilang kalau parenting itu universal language. Jadi membesarkan anak itu semuanya sama, semua orang ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Dan semua kultur, semua background, semua kepercayaan itu intinya ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Dan waktu kita berbicara mengenai parenting atau membesarkan atau membimbing anak kita itu, orang tua melihat sebagai fokusnya itu anak. Semuanya apa yang harus dikerjakan supaya anak kita begini, supaya anak kita begitu. Apalagi dalam anak-anak kebutuhan khusus. Itu orang tua atau kadang-kadang guru-guru, kadang-kadang kita semua itu fokusnya shifting, beralih ke anak tersebut. Ada anak berperilaku misalnya kurang baik, tipikal atau kebutuhan khusus, kita langsung melihat kenapa ya anak ini, kenapa ini. Jadi fokusnya ke anak. Saya selama dalam bidang ini, saya banyak mengadakan saya banyak membaca buku, belajar dari riset orang-orang yang dalam dunia ini ya. Dan saya selalu kalau orang tua itu kan datang kepada saya meminta nasihat bagaimana anak ini, bagaimana apa yang harus saya lakukan supaya anak saya bisa ada perkembangan ini. Saya selalu bilang nomor satu itu, saya bilang sebelum kita ingin membenarkan, biasanya kan fixing kan, kita pikir anak kita itu ada sesuatu yang salah, jadi harus kita benarkan. Jadi tapi itu sebetulnya bukan fixing sih ya, nanti kita bicarakan lebih mendalam. Biasanya saya bilang sebelum kita membicarakan atau membahas anak ini, mari kita bicarakan mengenai bapak atau ibu sendiri, orang tuanya. Jadi sebelum kita orang tua harus begini, saya selalu bilang orang tua dulu yang harus introspeksi, dan orang tua sendiri yang harus kokoh ya sebagai fondasinya. Jadi itu tidak merefleksikan ke anak kita apa itu ketakutan orang tua, karena kebanyakan orang tua itu bertindak atau berbicara atau merespon karena ketakutannya itu. Saya takut anak saya misalnya menjadi tidak bisa mengikuti sekolah yang ini, karena saya mau anak ini harus di sekolah tertentu, karena sekolah ini sangat mempunyai banyak nama dan katanya bagus sekali. Semua itu fokusnya ingin membenarkan anak, ingin berbuat sesuatu supaya anak begini. Dan
selama bertahun-tahun saya pikir saya selalu flat. Saya selalu meminta orang tua untuk step back, untuk mundur selangkah dan melihat seluruh permasalahan, atau bukan masalah tapi kehidupan sehari-hari itu, kita mundur dulu selangkah dan melihat bagaimana misalnya dinamikanya keluarga, atau bagaimana environment atau suasana keluarga itu banyak sekali mempengaruhi anak-anak kita, baik tipikal atau kebutuhan khusus, terutama yang kebutuhan khusus, karena mereka sangat sensitif dengan semua ada di lingkungan mereka. Ya, semua anak sensitif, tapi kadang-kadang anak kebutuhan khusus itu lebih, karena itu membutuhkan lebih khusus. Akhirnya saya membaca satu buku dan saya klik, oke. Ternyata memang parenting atau mengasuh anak, membesarkan anak itu bukan hanya mengenai anak, tapi juga anak dan orang tua. Ya. Dan kebetulan saya bukunya ini saya ada ya, salah satu dari buku Dr. Shefali Tsabary is The Conscious Parents, ya, atau diterjemahkan orang tua yang sadar. Ada juga bukunya dia yang lain, The Awaken Family. Dia ada beberapa buku ya yang saya sudah baca semua dan saya ulik ya. Jadi saya ambil apa yang bisa saya sampaikan. Ternyata ini membantu unek-unek yang selama ini ada di saya ini. Saya harus selalu memulai konsultasi atau observasi anak-anak ini dengan keluarga, dan intinya saya selalu ingin dinamika keluarga itu penting. Dan ternyata Dr. Shefali Tsabary itu mengungkit elemen orang tua, bagaimana pentingnya orang tua itu untuk sadar. Ya, bukannya selama ini orang tua tidak sadar, tapi kita mengingatkan kalau kadang-kadang orang tua itu tidak melihat dari sisi lain. Sekarang kita menyadarkan orang tua untuk melihat dari sisi lain dalam parenting ini, ya, dalam koneksi dan membimbing anak ini. Waktu di dalam buku ini Dr. Tsabary ada pertanyaan, pernahkah menanyakan diri sendiri, kenapa kita ingin punya anak? Jawaban akan bermacam-macam tentunya. Ada yang menginginkan keturunan, ada yang ingin karena saya suka anak, atau karena saya ingin membahagiakan seluruh keluarga besar, atau entahlah, semua itu selalu dimulai dengan saya kan. So itu kita masukkan ke dalam ego kan. Jadi karena kita ingin membuktikan kalau kita bisa menjadi orang tua yang tangguh, yang berhasil, yang semuanya ya. Kita sekarang harus alih sedikit, melihat diri kita, bagaimana hubungan kita dengan anak. Saya sering orang tua mungkin tidak sadar, tapi banyak orang tua yang anaknya, kamu harus les ini, kamu harus les piano, karena mama dulu
kepingin sekali jadi pianis yang hebat, tapi tidak bisa, tidak punya uang atau tidak ada kesempatan. Kamu harus jadi pianis yang hebat. Itu kemauan siapa? Kemauan mama. Anaknya kita nggak tahu ya. Itu dan itu hanya salah satunya. Banyak juga misalnya orang tua yang selalu bilang, apalagi di barat ya, kalau ditanya apa sih yang kalian mau untuk anak-anak kalian, selalu mereka menjawab, saya ingin anak saya bahagia. Kalau ingin anak bahagia berarti mengikuti apa yang membuat anak itu bahagia. Biasanya yang membuat anak itu bahagia, apapun yang diinginkan oleh anak itu diikutin, kan? Sekarang kita step back sebagai orang tua yang conscious, yang sadar, kita step back. Apa sebetulnya yang kita inginkan dari anak kita itu? Apakah saya pernah membahas sesuatu mengenai authenticity? Jadi apakah itu authenticity dari anak kita? Ya, berkembang tumbuh mereka dengan selalu otentik dan apa adanya, bukannya mereka dibiarkan berkembang sendiri, tetapi orang tua di sana membimbing, memberikan boundaries, memberikan batasan-batasan, mengajarkan bagaimana kehidupan. Karena lagi-lagi di video yang lain saya sudah berbicara dengan keberhasilan seseorang yang berhasil, sukses itu tidak tergantung dengan intelijensianya dia atau bakatnya, tetapi lebih dengan bagaimana keahlian seseorang ini berinteraksi dengan dunia luar dan bagaimana mereka memanage stres. Dan semua itu kita ajarkan pada anak-anak kita, ya. Dan untuk mendapatkan support, ya, anak-anak tersebut tentunya itu sangat sulit karena banyak orang tua yang belum sadar kalau membesarkan anak bukan hanya fokus ke anak, tapi fokus hubungan antara orang tua dan anak, antara kita dengan anak kita. Dan kita tidak merefleksikan cita-citanya kita, goalnya kita itu ke anak kita tanpa kita menanyakan dengan sejujurnya apa yang sebetulnya anak kita harapkan. Tentunya anak-anak yang sudah dapat berdiskusi, ya. Dan untuk anak-anak yang masih kecil, yang kembali kepada video tumbuh kembang saya, anak-anak yang masih kecil kita tentunya harus bimbing, tapi bimbing dengan dan juga scaffolding, ya, yang seperti scaffold, rangka-rangka besi di luar building atau gedung waktu kita membangun gedung itu. Jadi kita sebagai scaffoldnya, kita membantu anak itu untuk membangun dalam dan luarnya, ya. Parenting juga kadang-kadang dipengaruhi banyak dengan kultur, dengan background, ya, dan tradisi. Banyak sekali tradisi atau kepercayaan. Tentunya semua itu akan membentuk anak sesuai dengan apa yang terjadi waktu anak itu berkembang. Dan perkembangan anak ini tidak akan berhenti, ya, seperti yang saya explain sebelumnya, kalau frontal cortex, bagian
otak anak yang itu memberikan keahlian untuk membuat keputusan, untuk belajar mengenai kehidupan, itu banyak sekali di frontal cortex ini, dan ini terus berkembang kadang-kadang sampai umur 26, 27 ya. Jadi semua itu terus berlangsung. Kita orang tua itu banyak sekali takutnya. Itu memang udah orang tua yang jujur pasti begitu. Dalam hati mereka itu mereka penuh dengan ketakutannya, takut anak mereka begini, takut ini. Semua keputusan orang tua kalau kita pikirkan itu berdasarkan takut, dan kita harus betulkan itu. Ya, kita harus melihat lebih ke fokus bagaimana environment atau dinamika supaya anak ini dapat dibimbing dan disupport dengan lebih baik. Dan Dr. Shafari juga bilang kalau kita harus celebrate the children, merayakan. Bukan hanya merayakan dengan ya kadang-kadang kita memberi komplimen banyak kalau mereka melakukan sesuatu dengan baik. Tentunya kita memberikan mereka komplimen itu, walaupun hanya dengan congratulations, dengan mengucapkan selamat, atau kadang-kadang kita memberi materialistik apapun ya, hadiah karena mereka mencapai sesuatu. Itu celebration secara materialistik ya. Jadi yang dimaksud celebration Dr. Shafari ini maksudnya mengizinkan, membolehkan anak-anak untuk menjadi orang yang seadanya, seapa itu mereka, dengan kekurangannya, dengan kelebihannya, dan tidak memasukkan rasa takut kita itu diselipkan, dan tidak juga menyelipkan harapan-harapan yang setiap kali kita dengarkan selalu, harapan saya anak saya harus itu selalu kita dengan begitu saja keluar ya, karena kita mengharapkan anak kita. Kita harus step back dan kita lihat ya, kita mengharapkan anak kita dibarengi dengan support dan scaffold kita belum ya. Apakah sudah ada esensnya ya? Jadi anak ini kita akui sebagai esensnya, dan bukan, dan betul-betul esens yang dan cinta. Saya tidak meragukan semua orang tua cinta itu pasti ya, dan unconditional love ya, cinta yang tidak bersyarat itu ada. Kita pastikan kita mengakui esens dari keberadaan anak kita ini, dan juga dengan cinta yang tidak bersyarat itu. Dan ini berat ya, ini berat sekali untuk menjadi orang tua yang sadar. Itu sangat-sangat berat, karena kita dari orang tua kita sendiri, orang tua dari orang tua kita sendiri, semua itu mengajarkan kalau kamu harus belajar setiap hari, kamu harus bekerja semuanya, dan gak peduli kamu, tidak peduli kamu misalnya sedang sakit, ya saya kasih obat dan terus lagi. Kita kadang-kadang
kita kadang-kadang bertanya, kenapa ya ini anak sudah kita kasih semuanya, sudah kita sediakan semuanya, kok masih malas atau masih uh, kayaknya cuek. Mereka apa tidak melihat kepentingan ini, apa urgensinya ya dari sesuatu, misalnya sesuatu keadaan. Kadang-kadang kalau kita step back dan kita buka komunikasi, dan kita memaparkan diri kita dengan apa adanya, dengan ketakutan kita yang kita mengakui kita takut ya, dan kita terangkan kepada anak kita kenapa kita takut ya. Dan anak kita juga memaparkan mereka dan datang kepada kita dan berani kepada kita tanpa takut dimarahi atau ditinggalkan ya. Mereka memaparkan kenapa mereka berbuat sesuatu, kenapa mereka bertentangan dengan orang tua ya. Selama anak itu ada komunikasi dan open communication dengan orang tua atau orang-orang yang orang tua atau kakek nenek atau keluarga besar ya, itu lebih memudahkan anak tersebut untuk ataupun remaja tersebut ataupun orang dewasa ya, untuk lebih mencapai kebahagiaan. Bukankah kita ingin anak kita supaya bahagia? Ya, itu semua kita harus mengingatkan diri sendiri ya, tidak bisa sekali jalan langsung. Kita harus lebih introspeksi lagi, apalagi dengan orang tua yang dibesarkan atau kita yang dibesarkan di tradisi tertentu yang kuat ya. Saya tidak ingin membawa atau mengadakan konflik, tidak. Tapi saya sendiri juga waktu pertama kali membaca buku ini, saya pikir bagaimana ini kita bisa menjadi orang tua seperti itu. Bukankah kita harus yang kita fokus, apalagi anak-anak kebutuhan khusus, fokus kita di anak, karena kita ingin anak ini supaya maju. Tapi kemudian saya juga ingat setiap kali saya berkonsultasi dengan keluarga, itu seringkali akhirnya menjadi konsultasi keluarga. Karena itu saya lebih menekankan konsultasi keluarga sekarang. Dan saya tekankan kalau demi kemajuan atau progres anak-anak ya, ini semua keluarga harus involve ya, harus ikutan, termasuk orang tua. Dan itu sangat penting justru orang tua ya. Kita mungkin juga harus step back dan kita mengakui apakah kita menerima anak kita dengan apa adanya. Apalagi di anak-anak kebutuhan khusus itu, sering kali saya melalui beberapa tahap konsultasi untuk membimbing orang tua dalam hal itu ya. Kita menghilangkan atau mengurangi sedikit demi sedikit, tahap demi tahap ego orang tua ya. Dan juga kita mengingatkan apa itu sebetulnya kebutuhan anak, dan mengakui dan menerima anak kita dengan apa adanya. Dan parenting atau membesarkan anak ini bukan hanya it takes the whole village to raise a child ya, itu perlu seluruh
orang, seluruh desa istilahnya untuk membesarkan seorang anak, tapi juga orang tua itu harus juga sadar kalau mereka tidak sendiri. Ya, jadi egonya mereka, apa yang mereka miliki untuk anak mereka itu tidak hanya egonya mereka, tapi itu ada komunitas di sana, ada keluarga besar ya, yang kadang-kadang itu menjadi salah satu tekanan atau pressure, apalagi di anak-anak kebutuhan khusus. Saya sering kali mendengar orang tua yang misalnya ya anaknya itu delayed atau terlambat berbicara, anak kecil, dan orang tua tersebut mengatakan kalau mereka bertemu dengan pertemuan keluarga besar itu selalu ditanya, kenapa anak ini belum bicara, padahal kan udah umur segini gitu. Jadi itu ada tekanan dari keluarga besar, atau mungkin juga dari komunitas, dari tetangga atau siapa ya. Jadi kita bisa balance, bisa menerima dan tidak menganggap itu sebagai tekanan, tapi kita anggap itu sebagai menyemangati kita untuk lebih membantu anak kita ya. Kemudian dan kita harus juga kita harus sadar kalau selama ini ya kita sendiri mengalami kekecewaan, misalnya hubungan orang tua dengan orang tuanya ya, hubungan kita dengan orang tua mempengaruhi juga hubungan kita dengan anak. Karena apapun hubungan kita dengan orang tua yang belum habis atau ada sesuatu yang menghalangi atau mengganjal ya, di itu kita anggap wah orang tua kita kok begitu ya, tidak fair, dan itu belum selesai diskusikan dengan orang tua kita, kemudian tanpa sadar itu kita yang mengganjal itu ternyata mempengaruhi hubungan kita dengan anak kita ya. Seperti yang saya bilang, menanamkan ekspektasi ke anak kita yang sebetulnya ekspektasi kita sebetulnya ya. Dan karena kita ketakutan, kemudian kita bilang karena kita sayang sama anak kita berbuat ini, mengambil keputusan ini, menentukan anak kita harus ke sekolah ini, harus diterima ini, harus berhubungan dengan atau mempunyai teman yang begini-begini saja, dan atau harus akhirnya sudah dewasa mempunyai pasangan yang begini-begini aja, karena kita takut ya. Nah sekarang untuk supaya kita sadar siapa kita, orang tua yang bagaimana kita ini, kita harus mungkin ada latihan untuk introspeksi diri sendiri bagaimana ya, dan jangan tidak perlu menyalahkan siapapun, tidak ada yang salah. Kita harus mulai dari sekarang. Kalau memang itu ternyata wah selama ini saya ternyata memaksakan, atau itu sebetulnya ekspektasi saya ya, bukan ekspektasi anak. Kalau anak saya harus kuliah kedokteran misalnya ya mulai dari hari ini tidak ada yang harus disalahkan, tidak ada siapapun yang harus disalahkan, tapi kita sadar, mari kita bantu anak-anak ini, anak-anak kita ya, yang masih kecil, remaja ataupun yang sudah dewasa,
ataupun yang anak kita yang sudah berkeluarga, ya. Karena mereka juga sedang membesarkan anak mereka kan. Jadi kita lebih aware, ya, kita lebih kita sadar apa yang kita perlukan untuk menjadi partner dari anak-anak kita ini, ya. Ada poin-poin sih yang penting di sini, ya. Kalau saya ingin paparkan di sini beberapa, ya. Anak kita kadang-kadang, ya, namanya anak-anak atau remaja, ya, kadang-kadang mereka berbuat salah, ya. Daripada kita menghukum, ya, apalagi dari kecil, saya dari anak-anak yang dini biasanya saya tidak memakai itu hukuman, ya. Daripada menghukum, lebih baik kita celebrate, ya, kita merayakan anak-anak kita itu. Apa itu merayakan atau celebrate anak-anak kita itu? Kita mengizinkan anak kita untuk menjadi mereka sendiri, tanpa itu ada selipan-selipan ekspektasi kita atau rasa ketakutan kita untuk mereka, karena itu mereka diselipkan pesan-pesan itu, gitu. Jadi biarkanlah mereka seperti yang mereka, dengan bimbingan kita, dengan scaffold kita, dan mereka tahu kalau mereka memerlukan kita, kita selalu ada di sana, ya. Dan konflik itu tidak perlu dihindari. Konflik itu memang susah, ya, apalagi kita membicarakan sesuatu elemen atau poin yang susah dibicarakan di keluarga itu. Banyak sekali, banyak. Baik itu anak kecil atau besar, itu jangan menghindarkan konflik, tapi lebih kita bawa ke meja untuk dibicarakan, ya. Mungkin nanti ada emosi, ya, yang atau berantem lah istilahnya, atau mungkin nanti ada emosi karena itu ada sedih, ada gembira. Biarkanlah, bukalah, bawalah itu di meja, gitu loh, ya. Sangat-sangat susah sih untuk mengajarkan itu. Mungkin kita perlu waktu, ya, waktu yang tepat untuk membicarakan konflik, ya. Dan juga scaffold kita atau batasan-batasan kita, boundaries kita atau disiplinnya kita, itu kita bawa atau kita berikan untuk anak kita, tapi yang kita tahu itu akan works, akan bisa berjalan untuk anak kita, gitu. Jadi disiplinnya itu juga ya, maksudnya batasan itu sebelum kita memberikan kepada anak kita, kita harus memikirkan kalau itu bisa diberikan kepada anak kita, ya. Jadi dipikirkan dahulu, disiapkan dahulu. Dan juga anak-anak kadang-kadang berperilaku tidak baik, ya, berperilaku yang menurut normanya itu salah atau bagaimana, ya. Kita harus memikirkan kenapa anak ini berbuat itu, ya. Apakah ada trigger atau penyebabnya sebelumnya, kenapa, ya. Jadi kita jangan menjudge atau menghakimi sebelum kita tahu apa sih situasi sebelum
kejadian ini. Kenapa anak ini berperilaku buruk? Apakah ada andalnya kita? Apakah ada penyebabnya dari mungkin disiplinnya kita, batasan-batasan kita, atau ekspektasi kita itu, ya, atau karena tekanan dari sekeliling, keluarga atau komunitas atau kultur atau tradisi. Jadi kita pikirkan juga apakah itu ada pengaruhnya, kenapa anak ini berbuat demikian. Dan sepertinya itu akan menjadi konflik akhirnya ya, dan itu akan susah. Dan untuk mencari jalan keluarnya itu tidak mudah memang, tapi kita kita jalani itu. Kalau perlu bimbingan dari orang lain, ya entahlah dari yang lebih expert gitu, seperti konsultan keluarga ataupun dari psikologis ataupun dari pihak ulama, atau kalau memang itu tepat ya, apa saja kalau misalnya ada harus melibatkan orang lain, ya mungkin kita harus berpikir itu ya. Jadi untuk kita dapat sama-sama menyelesaikan atau membuka tabir yang sebetulnya sebelum kita itu sepertinya jarang didiskusikan karena takut atau karena itu konflik, karena itu susah untuk dibicarakan. Akhirnya nanti kalau terbawa sampai selanjutnya, sampai misalnya anak kita dewasa, itu kan lebih susah lagi untuk membuka helai demi helai ya. Dalam dunia psikologis itu hampir semua kita diskusikan masalah itu biasanya mereka itu ke belakang ya. Mereka membuka helai-helai atau halaman-halaman hidup yang di belakang sampai waktu masa kecil mereka kadang-kadang ya. Jadi itu ya penting. Dan juga waktu kita membicarakan hal yang begitu penting ini, yang mengenai konflik atau mengenai itu, jangan diusahakan atau meminta anak kita untuk mendiskusikan waktu anak lagi atau kita lagi marah ya. Itu rage cycle yang seperti gunung itu kan, mulai dari pertamanya hanya dumel-dumel, terus akhirnya marah dan teriak-teriakan, dan itu akhirnya sampai calm down, cool down ya. Itu rage cycle. Dan selama cycle ini kita tidak bisa membicarakan, meminta anak kita atau kita sendiri meminta kita untuk misalnya membuka komunikasi, itu kan emosi kita sedang ya tinggi-tingginya, itu kan susah untuk kita untuk mengalah atau selanjutnya ya. Jadi kita tunggu timingnya yang betul. Seperti yang saya bilang tadi, timing itu sangat-sangat krusial, sangat penting ya. Oke, so ini pembicaraan sharing saya, initial saya mengenai unusual parenting. Ya, saya bilang unusual parenting karena biasanya kalau kita mendiskusikan mengenai mengasuh anak itu kan semuanya anak yang dijadikan fokus ya. Jadi mari kita sedikit-sedikit membuka diri untuk mendiskusikan apa itu the conscious parents, atau orang tua yang sadar ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya ingin membagi mungkin ke depan ada lanjutannya dari sini ya,
itu untuk membicarakan lebih banyak mengenai the awakened family atau keluarga yang uh, sudah sadar dan membuka diri untuk semua diskusi-diskusi yang diperlukan dalam keluarga. Ya, selamat menikmati hari ya dan juga mudah-mudahan sehat terus dan juga menikmati tahun yang baru ini dengan harapan yang baru untuk seluruh keluarga ya. Terima kasih.